Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah tahu raja mana saja yang dikirim surat oleh Rasulullah SAW? Sebagai komitmen damai, Rasulullah SAW mengajak raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Raja-raja tersebut adalah Raja Hosan, Kaisar Romawi, Hercules, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir, Muqawqis. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Mekah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya seperti ke Raja Habasyah, Hosan, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Sikap masing-masing raja pada saat menerima utusan Rasulullah SAW berbeda-beda. Raja Najash atau Raja Habasyah menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Membalas surat Nabi disertai pernyataan keislamannya. Ada pula yang menerima secara halus dan masuk Islam dan santun, namun ada juga yang menolak secara kasar dan keji. Raja yang menolak secara halus adalah Kaisar Heraklius atau Hercules dan Raja Mesir Muqawqis. Bahkan Muqawqis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Hosan yang membunuh utusan Nabi, Haris bin Umair, dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Atas pelakuan kasar Raja Heraklius ini terjadilah perang Mut'ah. Nabi mengirim pasukan perang sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka terjadilah perang Mut'ah. Dalam peperangan itu, pasukan Islam itu mengalami kesulitan menghadapi tentara Hosan yang mendapat bantuan dari Romawi, sehingga berjumlah 200.000 orang. Khalid bin Walid pun menarik pasukan muslim kembali ke Madinah. Adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat dari Nabi, maka Nabi SAW bersabda, negara Persia nantinya akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Sabda Nabi Muhammad SAW ini suatu hari menjadi kenyataan, yakni negara Persia hancur. Di samping mengirim surat ke raja non-muslim, Rasulullah SAW juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun ke-7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya, seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Isinya, mereka harus menyetor separuh dari hasil tanam dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.